Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadar Rasulullah shallallahul wa'idil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bukakan selalu kepada kami segala hikmah-hikmahmu. Wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Serta bukakan senantiasa segala khazanah kemuliaan dari Qur'an-Mu ini agar selalu dapat menjadikan pedoman dalam hidup kami. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan dadaku, mudahkan segala urusan, Amin. dan beri kemudahan lisan ini untuk memberikan segala yang terbaik, Amin. untuk dapat melembutkan hati-hati setiap yang kami sayangi ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Sehat semuanya Ibu ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang kebanjiran. Alhamdulillah. Saudara kita yang kebanjiran, yang masih banyak menderita, ya Ibu Amin, bagaimana tidak ada keluarga di Aceh yang kena terdampak ya. Orang Padang, bagaimana mudah-mudahan tidak ada keluarga yang terdampak ya. Orang Aceh, siapa nih orang Aceh ada kan? Ada. Orang Jawa, Orang banyak orang Jawa. Orang Jawa banyak. Sumatera Utara ada, orang Medan. Tidak ada keluarga. Alhamdulillah ya. Aman, terkendali, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada selamat semuanya. Kita yang melihat, jangan cukup melihat ya Bu ya. Kita mendoakan saudara kita yang sedang terdampak, karena susah kita bayangin kesusahannya susah kita bayangkan, karena Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dan tidak pernah diberi oleh Allah musibah sesusah itu. Alhamdulillah. Dan jangan sampai kita mendapatkan suatu ujian seberat itu, rumahnya hancur ya, tidak bisa dipakai lagi, sedangkan rumah itu bagi kita, Masya Allah, segala sesuatu itu berpusat di rumah kita, Masya Allah ya. Jadi itu surganya dunia kita itu adalah rumah. Makanya Rasulullah itu baiti jannati, rumahku adalah surga, karena semua kenyamanan, kenikmatan, ketentraman ya apa saja itu berada di rumah. Apalagi kita perempuan ya rumah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi susah kita ngebayangin susahnya orang-orang yang ada di Aceh, yang tinggal di pengungsian ya, mau tinggal di rumah saudara sehari dua hari masih enak ya. Gitu. Kita kalau nginep di rumah adik, di rumah kakak ya paling sehari dua hari ya.
lebih seminggu mungkin udah cemberut gitu ya. Udah bete ya. Ada hal-hal privasi, belanjaan berkurang. ada hal-hal privasi yang hanya bisa kita nikmati di dalam rumah kita. Segala kemerdekaan ada di rumah kita. Mau ngapa-ngapain merdeka rasanya kita. Tapi kalau di pengungsian ya susahnya bagaimana bertemu dengan orang banyak, mungkin di madrasah, mungkin di gedung apa ya. Itu makanan selalu rebutan ya. Laki-laki pada pakai gamis ya. Ya Allah, karena yang nyumbang baju sumbangannya baju perempuan melulu. Karena dalam kenyataannya yang banyak bajunya itu perempuan. Ya. Gak kebayangin tuh laki-laki yang pada kedinginan, dia nggak ada bajunya, makanya pada pakai gamis. Tapi nggak apa-apa di Makkah aja pakai gamis laki-laki. Tapi beda gamisnya gamis kemana? Yang ada talinya, yang ada talinya, yang ada rendangnya. Bunga-bunga ya, Bunga-bunga, ya Allah, sedih rasanya. Sedih. Bagaimana lagi katanya kami nggak punya baju ya kedinginan ya. Ya Allah ya. Biasanya kita bergaya-gaya punya baju yang mana saja, yang warna-warna apa saja punya. Yang kaya juga mendadak miskin ya. Bajunya ketimbun sama lumpur semua ya. Baju yang mahal juga tidak berharga lagi, kulkas yang mahal tidak berharga lagi, ya, furniture yang mahal-mahal tidak berharga lagi, yang suka kita usap-usap, kita elap-elap, kita mengkilap-kilapin, disemprot, diapain, namanya cinta urusan rumah, apa saja dielapin. Betul nggak Bu? Ya Allah, dirapi-rapiin, dilap-lapin, diusap-usapin, disayang-sayangin, apalagi zaman dulu yang namanya ibu-ibu ngumpulin kristal ya. Pokoknya sudah bohemian hancur dah. ya, apapun masya Allah, mobil baru juga ketimbun sama lumpur. Ya Allah, hilang kebahagiaan, kosong dunia ini bagi mereka. Ya Allah, bagaimana besok, sampai saat ini begitu banyak orang yang susah. Maka kita juga harus merasakan ya susahnya mereka ya. Jadi kurang lucu kalau kita itu di saat seperti ini ya masang status lagi makan enak di resto. Paling tidak kalau nggak bisa bantu jangan bikin orang cemburu. Musimnya sedang tidak begitu ya. Bukan kita dengan bilang gini, itu kan urusan gue. Jangan ya. Kita harus merasakan. Ya. Makanya dengan doa kita doakan semoga mereka ya Allah diberikan kelapangan hatinya, diberikan kesabaran, ketawakalan, kekuatan iman Islam, tauhidnya diuji oleh Allah, kesabarannya benar-benar diuji oleh Allah. Saat tidur gak nyaman lagi, saat makan gak enak lagi ya, saat tempat tinggal udah nggak damai lagi seperti di rumahnya sendiri. Tolong mereka ya Allah, betapa kami ikut merasakan susahnya mereka ya Allah. Mohon kepadamu Engkau berikan kepada mereka kelapangan hatinya, ketabahan jiwanya, kesabaran yang tiada hingganya, ganti segala yang hilangnya dengan yang terbaik darimu ya Allah. Segera menyelesaikan musibah ini ya Allah ya Rabbana ya Karim. Semua orang yang sedang susah dan berduka ya, kami tidak tahu siapa mereka, kami hanya bisa berdoa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kami menjadi orang yang cukup melihat saja, jangan sampai mengalami ya Allah. Ya. Ketika ada gempa di Cianjur, alhamdulillah kami hanya melihat ya. Ketika ada kebakaran kemarin di gedung, alhamdulillah kami selamat, tidak pernah terjadi sesuatu pada rumah kami. Ketika kami melihat banjir yang begitu dahsyat, alhamdulillah juga bukan kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan selama hidup kami tidak mendapatkan suatu pengalaman yang pedih seperti itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Engkau tumbuhkan rasa sayang kami kepada mereka, rasa empati, sehingga meluncur doa kami di dalam lisan-lisan kami, dan bisa kami sedikit banyak bergerak kecil dalam menyumbangkan segala rezeki kami kepada mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah juga kita pada kesempatan hari ini bersyukur karena sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Beberapa saat lagi kita akan masuk di bulan Rajab, bulan yang selalu ditunggu oleh orang-orang yang soleh. Ya, bulan istimewa, selalu mengingatkan kepada kita Al-Quran tentang bagusnya 4 bulan, mulianya 4 bulan. Di surat apa Bu? Surat At-Taubah ayat 36. Sering saya setel dulu ini. Saya setel terus ini ya. Karena kemarin di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, kita lewati sudah bulan itu karena ada 4 Bu. Ya, bunyinya apa tuh ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimu anfusakum ya. Zalikat Ya, zalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Terus waqatilul musyrikin kaffatan waqatilul musyrikin kaffatan. Ya, saya kebawa intisarinya di atas ya. Dari sampai pala tadrimu fihinna anfusakum itu ya. Artinya apa? Inna sesungguhnya iddah syuhur jumlah bulan indallah di sisi Allah ya. 12 bulan. Isna asyara. Isna artinya 12 ya. Isna asyara 12 bulan. Isna asyara syahran. Syahran itu bulan. Isna asyara 12 ya. Jadi isna asyara syahran 12 bulan. Jadi sesungguhnya ya bulan yang Allah putarkan untuk kita ada 12 bulan sisi Allah ya. Nah itu semuanya yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu adalah saat-saat perjalanan ketika diciptakan baik langit dan bumi. Nggak kebayang itu nyiptain langit dan bumi kayak gimana ya Allah. Nyiptain kita aja rumit ya. Dari kita setetes mani
Ya, sampai sekarang segede begini ya. Ya, sampai segede begini dari kita dulu tidak ada apa-apanya, ya, sampai seperti ini, sampai besok kita jadi mayit lagi, sampai nanti di kemudian hari kita jadi tanah lagi, bersatu lagi dengan tanah. Ya Allah, betapa rumitnya. Apalagi kalau kita lihat langit kayak apa tuh ya Allah. Di atas langit ada langit lagi, ya. Ada lagi, Masya Allah ya. Planet-planet yang Allah ciptakan. Bumi yang kita pijak ini hanya sebagian kecil saja planet yang jutaan Allah ciptakan, ya Allah ya. Itu yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan. Kemarin sudah kita lewati 3 bulannya ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi jauh dari Muharram. Dia berada di antara katanya Jumadil Akhir dan Sya'ban. Gitu. Di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu namanya bulan Rajab. Ya Allah, makanya para ulama berdoanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai yang dinazumkan ya, macam-macam nazumnya, ada yang liriknya, nazumnya begini, nadanya begini. Pokoknya itu Ibu Hindun tuh yang dengar. Ya, suaranya bagus. Masya Allah. Allahumma ya Allah barik lana. Ya. Bukan Bima Zakana ya, udah pada makan kan? Ya, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Ya, fi Rajaban. Insya Allah besok bulan Rajab. Ya. Jadi artinya bulan Rajab itu harus jadi bulan seberkah-berkahnya. Waktunya harus digunakan betul-betul dan disadari betul bahwa itu adalah bulan pilihan dan bulan untuk dapat kita renov ya. Kira-kira gimana tuh renov rumah ya, riweuh gitu ya. Ibu Eni itu baru habis renov. Ya Allah, riweuh ya. Masya Allah. Tuh kalau ngerenov diri kita bikin sibuk ya. Mau ngerenovasi diri, ya kan? Betul-betulin mesin diri nih. Waduh, mesin hati biar tambah sabar ya. Mesin hati biar tambah ikhlas, mesin hati biar gak suudzon, mesin hati biar kita lapang. Wah, macam-macam itu kita ngerenov. Berat Bu, berat banget, Masya Allah ya. Makanya harus kita sadari besok itu bulan Rajab itu bulan belum tentu kita juga bisa bertemu ya. Kalau bertemu alhamdulillah dipersiapkan sekarang. Makanya ini sebagai warning ya, supaya kita siap-siap karena halamannya Ramadan ya. Besok nanti masuk lagi bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Aduh, itulah andalan kita. Masya Allah. Ya, jangan yang ingat itu kalau mau Ramadan itu sama kolaknya doang. Sama nastarnya doang. Ya Allah. Nah. Jadi itu yang pertama, kita mensyukuri nikmat, Bu. Mensyukuri nikmat. Tadi satu nikmat yang pertama, alhamdulillah kita bukan orang yang kena musibah. Ya, lolos. Nah, yang ini banjir, yang ini kemarin ular, gosong, 22 orang gosong. Lagi pada nyari nafkah. Suami lagi ditungguin sama istrinya, sama anaknya.
Para ibu lagi ditungguin sama anak dan keluarganya. Ya Allah, dalam waktu sekejap, dari jam makan sampai jam 2 di gedung Teratron ya, itu 22 orang gosong, tinggal arong. Dari jam 11 itu. Dari jam 11, dari jam makan siang. Teratron yang di Jakarta Selatan, Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Ibu, ya Allah, pas lagi ada berita banjir, datang lagi yang kebakaran. Ya Allah, tidak ada ruang evakuasi. Yang bilang kayak gini gak bisa. Pokoknya keliling aja kemana-mana dengan api, masya Allah. Dalam hitungan detik doang. Dalam hitungan sebentar, masya 8 Allah. bulan kasih Mas. Ada yang hamil baru melahirkan, masya Allah. Ibu ya Allah, coba kita ngebayangin gak perasaannya saat itu, paniknya, susahnya, ya pengen selamat, dia cari jalur dia selamat. Air pasrah, nggak kebayangin itu yang merambatnya api dari jarak jauh sampai ada di badannya, nggak kebayangin sama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak berita yang kurang enak Desember ini. Pasar Induk kemarin kebakar, ada 30 sekian ruko. Bayangin Bu, yang nyari nafkah terputus nafkahnya. Bagaimana itu membangun ruko, dia ngontrak mungkin, belinya nyicil mungkin ya Bu. Belum lagi aduh modalnya dia berdagang ditunggu ya. Sama segala macam ya Allah. Keperluan pabrik tuh ya Bu, kalau Allah sudah kehendaki, masya Allah. Itu harus jadi bahan muhasabah. Muhasabah itu merenung diri. Yang pertama tadi supaya timbul rasa syukur. Kita alhamdulillah bukan bagian orang yang mendapatkan musibah itu. Keluarga kita juga bukan. Makanya harus kita sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah diselamatin. Tiap hari kita berdoa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samawati. Mereka juga bukan orang yang tidak berdoa, ya Bu. Mereka juga orang-orang yang mungkin doanya lebih rajin dari kita. Ya, ya Allah, anak SD mau dibagi makan ke snoduk. Allah. Sama mobil MPG itu. Beritanya pedih-pedih. Sampai nangis. Ya Allah, anak-anak kecil ya tiba-tiba nggak tahu kenapa si pagi buta. Ya Allah, itu mobil ya nyeruduk pagar langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masih utuh ya. Keluarga kita masih utuh. Rumah kita masih utuh, alhamdulillah. Mobil kita masih bagus, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih banyak aja dosa kita ya Bu ya. Bukan mereka bukan karena dihukum, bukan. Mereka juga banyak orang yang beriman ya. Kalau Allah bilang di dalam surat Al-Anfal ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh kamu, hati-hati ya, terhadap suatu fitnah, musibah, kejadian yang mengenaskan, segala macam yang gak enak tuh. Iya. La tusibanna alladziina,
kepada orang yang nggak kena kepada orang yang zolim saja. Yang berbuat zolimnya mah masih enak-enakan aja. Yang serakah mah masih ketawa ketiwi, masih pesta pora. Ya Allah, darhum ya'kulu wa yatamatta'u, kata Allah surat Al-Hijr ayat 2 ya. Nah, biarin aja yang makan sesuka-sukanya, bersenang seenak-enaknya ya. Surat Al-Hijr surat berapa tuh? Surat awal itu masih belasan ya. Surat Al-Hijr 15. Nah, surat 15 ayat 2 tuh. Rubama. Ya, ke bawahnya Rubama dikit. ya wadul ladzina kafaru. Ayat 2 sama ayat 3 sama ayat 4 ya. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yarji'u amalu wa sawfa ya'lamun. Ya, enggak boleh Lili dibaca, Lili. Nah, kita kasih dulu ya sebelum masuk ke kaki. Biar jadi bahan renungan. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Durhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Itu sampai 4 Iya. ya. Artinya Ayat 2 orang kafir itu. artinya Ustaz, Artikan. dilarang orang kafir tuh. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Coba itu. Benar nggak tuh dengan kenyataannya? Benar ya. Merinding. Nanti di akhirat baru katanya coba saya jadi orang muslim. Ya dulu nggak begitu perilakunya. Kata Allah darhum ya biarin aja makan aja gitu seenaknya ya. Apa pada penuh tuh di rumah makan ya. Cari makan ini kalau udah usaha makan ya. Sampai kenyang deh kenyang. Ya. Wayatama tahu bersenang-senang sesuka-suka lihat orang yang bersenang-senang tuh ya. Masya Allah. Dari korupsi ya. Santek. Sekian ratus tek gitu. Masya Allah. Wa yulhimul amal. Dia terus dikejar sama angan-angan kosong ya. Sampai itu kayu-kayu gelondongan ya. Iya. Terus sama orang yang apa? Orang-orang yang dikejar oleh hawa dunia, yang nggak pernah cukup, nggak puas, sampai dunia ini rusak, hancur. Ya Allah, hutan yang harusnya menjadi tempat keamanan bagi sekitarnya, memberikan dan mengalirkan kemaslahatan, rezeki yang berkah dari sekitar hutan itu jadi malapetaka. Ini karena sifat manusia yang sebagian manusia yang gelok gitu ya. Rakus yang sana. Iya. Masya Allah. Duit dia udah banyak banget mau diapain itu sampai segunung-gunung. Ya Allah. Bagaimana bikin aturan? Wah, aturan dilabrak, bisa ngendaliin yang bikin kebijakan. Ya. Ada bandara yang nggak diperiksa.
Ya Allah Bu, manusia sampai Ditutup matanya. sekacau itu. Makanya Allah gitu bilang ya, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Tidak kami hancurkan, semuanya memang sudah Allah menetapkan. Manusia-manusia emang ada yang bersifat syaiton. Ingat ya, 3 sifat manusia kata Imam Al-Ghazali. Ya, sifat hayawaniyah, kayak hewan, ya, bahimiyah. Sifat syaitoniyah, setan. Kata setan saya di sana. Udah kayak setan. Mantep banget. Mantep banget setan. Ya Allah, gitu ya. Itu. Karena udah sakit sebelum. Nah, ada satu lagi yang bikin mulia, sifat rububiyah. Ya, sifat robbaniyah, sifat ketuhanan yang melekat kepada orang-orang yang bersih hatinya. Ya, sifat ar-Rahman dikirim kepada yang mengasihi, itu dari Maha Pengasih. Nanti ada orang yang punya sifat pengasih. Ya. Dari Maha Penyayang Ar-Rahim dikirim, nanti ada orang yang punya sifat penyayang. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam tuh semua sampai As-Sawur dikirim, nanti ada manusia yang paling sabar. Makanya sifat terakhir milik Allah itu As-Sawur. Allah tuh maha sabar ngelihat perilaku manusia ya. Itu makanya ditanya terakhir. Iya, kalau nggak Ya sabar habis. Ya kan? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terus bawahnya ya Sabur. Karena tuh kalau nggak punya sifat ya Sabur udah dihancurin aja tuh orang-orang ini. Tinggal Dilipat aja gitu. Pecah-pecah tuh. Tapi Allah bilang begini, darhu biarin aja. Tuh ya, biarin aja. Yakulu, dia makan enak. Ya. Wayat amat tahu, dia bersenang-senang, sesuka-suka dia. Lihat ini dua ya, pesta-pesta. Gitu ya. Wa yulhihimul amal, dia terus dikejar sama angan-angan kosong. Ya, habis ini, habis balakin ini, habis ngerampok ini terus kayak pasaufa ya malu, nanti juga bakal tahu akibatnya. Tapi sebelum kena ke dia, kena dulu ke orang yang tadi disebut di surat Al-Anfal ayat 25. Ya. Tuh. Kenanya tuh kepada orang yang tidak hanya kepada orang yang zalim. Surat Al-Anfal ayat surat berapa itu? 8. Ayat 25. Baca terjemahnya. Malah ya. Yang sudah duluan, paling ketemu duluan, baca. Dan pelihara dirimu. Ya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Takutilah Ayat suatu 28. siksaan 8 ayat 25. musibah, banjirlah, itulah inilah ya, yang tidak kena kepada orang zalim saja. Karena yang Apa ayat 8, soleh. surat 8. Karena banyak orang soleh juga yang mendukung kepada kekufuran. Masalahnya Kasih amplop. solehnya soleh pribadi doang. Ya. KTP, Bu. Solehnya, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, zikirnya rajin, tapi tidak memusuhi kepada kemungkaran. Diem, cari aman. Iya. Itu juga salah sama Allah.
Jadi kehancuran dunia ini bukan hanya sekedar kejahatan mereka, tapi diemnya orang-orang soleh. Iya, Orang benar. soleh pada nyaman, diem. Iya. Setidaknya apa? Doa. Memang model Ya. begini. Setidaknya di kita ada sifat benci kepada kemunkaran. Idza ra'a minkum munkaron, idza ra'a minkum munkaron, kata hadis, apabila kamu melihat kemunkaran, fal yughayyir biyadihi. Pertama, berbuat dengan tangan kalau punya tangan. Umpamanya dia tangannya emang dia itu orangnya tegas, kelepak-kelepak dah gitu. Tangan maksudnya juga kekuasaan, ya kan? Kalau dia punya kekuasaan, berbuatlah dengan kekuasaan. Ya, paling gohir biadi dengan tangan. Baiklah yastati, kalau nggak kuat, ya fabilisani, ngomong. Makanya ada demo. Iya. Tuh, ini baru kuatnya amal lisan. Disemprot. Ya. Gas air mata. Ada, makanya dia keluarlah suaranya di mana, di TikTok, di apa, di apa, di apa, di apa. Begitu. Jangan begitu, gini gitu. Pak Ilham Yastati, kalau nggak kuat, Fabi Kolbi, di hati. Di hati. Bisa dengan lisan. Kalau tahu ayatnya, keluarin ayatnya nih kayak hari ini, ya. Biar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh, ternyata ada ayatnya. Ternyata ada keterangannya di agama, ya Bu. Ternyata Allah udah sampaikan sebelum kejadian. Betul nggak? Quran lengkap. Nah, selama kita masih bisa dengan lisan, keluarin lisanmu untuk kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Ah, sering banget diomonginnya bagaimana ya, takut kesinggung di sana sini. Kewajiban kita bagaimana nanti kalau kemungkaran itu tidak dicegah dengan lisan kita yang bisa ngomong, ya. Ada macam-macam wilayahnya, ada yang bagian demo, silahkan dengan demonya. Ada yang bagian ceramah, silahkan dengan ceramahnya, ya, dengan dakwahnya, ya. Ada yang kita bagian nasihatin keluarga, ya nasihatin keluarga gitu. Salah terima Ustaz. Pak Ilham Yastati, kalau ngomong juga kita nggak berkuasa, apalagi nanti wah argumentasi kita kalah sama yang begini yang begitu. Fabi qalbi, hati. Makanya dengan doa. Makanya Nabi Ibrahim berdoa untuk negerinya, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri aman. Warzuq ahlahu, beri kepada negeri itu ya Allah penduduknya rezeki, warzuq, beri rezeki, jangan sampai terhalang rezekinya. Yang cari nafkah nggak bisa ke hutan lagi karena hutannya udah dikena banjir, ya. Udah gundul. Yang mau ke kantor, kantornya udah kebakar, gimana ya? Yang mau dagang udah kebakar, jadi nganggur seorang bapak, ya. Ditungguin sama keluarga, gimana makannya, gimana biaya hidupnya, tuh ya Bu, Masya Allah. Makanya berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarat, beri ya Allah rezeki ahli-ahlinya penduduknya dengan rezeki yang banyak berupa buah-buahan, karena kita mah semuanya keperluan ada di tanah, ya. Coba kalau nggak ada beras bagaimana ibu-ibu, ya, dikasih makan korma nggak kena,
Oh iya. Ya makan lontong belum makan nasi. Dikasih Udah mantep kok nggak makan nasi. Nasi. yang penting nasi. Belum makan nasi. No. Indonesia asli gitu. Ya Allah. Inilah bahan renungan kita ya Bu ya. Sebelum kita masuk Al-Kahfi, kenapa? Karena kejadian sekarang begitu. Semuanya lengkap. Ya Allah. Apalagi kalau Allah sudah bilang lagi di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 16, Masya Allah. Ya. Naik surat 17. Ayat 16 ya. Ayat 16. Baca ya Mi. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri ini agar mentaati Allah, tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ngeri ya Mi, ya Allah. Ya Allah, Allah tuh sampai nyampe ini tuh akan lengkap banget ya. Iya. Ayat 16. Masya Allah. Ayat 16 membinasakan. Aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha Haqqo alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, yang suka tadi yakulu, yamatau, mikirnya cuma makan doang, cuma bersenang-senang doang, begitu ya. Gitu. Jadi Allah jadikan orang-orang yang hidup mewah supaya sebetulnya mereka itu mentaati Allah, tetapi kenyataannya enggak ya. Maka mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Tadi hutannya digundulin, lautnya dipagerin ya. Laut pun dibakar. Iya enggak? Lautnya diuruk. Diuruk. Jadi realistis. Akhirnya hewan-hewan hutan juga pada kebingungan, harimau mau pergi kemana, masih ya ke kota ini. Iya. Kota aja ke mall. Asalnya Tarsan ke kota. Ya Allah, itu namanya ular apa tuh, piton ya. Ular piton yang segede pohon kelapa, masa ya jalan-jalan di mall ya. Harimau udah habis. Harimau, gajah ya. Kasihan. Tempat mereka yang tenang di sana juga ya. Gak cukup katanya harimau itu. Emang lu gak cukup apa punya rumah, punya tempat, punya segala yang enak di sana di dunia kota. Biarkan aku tenang di sini, kenapa sih? Gitu kan kata harimau. Ya Allah, ya. Ini tuh. Jadi dan tadi jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, ya supaya sebetulnya mereka itu dapat mentaati Allah. Tapi kenyataannya mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Akhirnya baru bila utang tambah banyak. Iya. Ya. Coba tambah susah negeri ini. Ya. Itu kan siksaan. Ya Allah. Utang tambah banyak, rakyat yang nangis. Mereka coba Bu, berapa juta manusia di sana itu, ya Allah, rumahnya hilang. Harus yang ini belum selesai di sana harus diselesaikan. Harus sampai punya rumah lagi. Di mana lagi kampungnya ada desa yang hilang. Iya, 4 desa atau tahu kemana tuh hilang, kemana tahu? Tenggelam deh Bu. Tenggelam kemana di bawah
sama lumpur ya. Iya. Sama kayu itu dari hutan tiba-tiba diperlihatkan ke dunia lah, itu kok hutan ya. Tahu-tahu yang turun itu adalah kayu-kayu rapi Ada nomornya lagi. yang sudah. Bisa kelihatan. Nah ini surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 16 ya. Karena ini juga dulu waktu zaman Nabi Nuh sampai dihantam oleh air, banjir bandang di zaman Nabi Nuh karena kedurhakaan umatnya Nabi Nuh. Apa ya? Iya. Tahun-tahun. Wah, itu coba api air naik lagi. Tapi Nabi Nuh kan dikasih tahu Ustazah, terus hewan-hewan disuruh masuk. Iya. Kita nggak tahu. Begitu besarnya kapal itu ya. Kita juga dikasih tahu supaya jangan berbuat kerusakan. Iya. Tapi karena sekarang kita nggak tahu. Wala tufsidu fil ardi, kan gitu ya. Di dalam surat awal itu, kalau nggak salah ayat 11 ya. Jangan kamu berbuat kerusakan. Muka bumi. Ya. Wala tufsidu fil ardi. Janganlah kamu berbuat kerusakan. Tapi karena hatinya munah, gitu. Ada munahnya. Temannya si Buna itu. Ya. Gitu. Bilangnya apa? Inna nahnu muslimun, saya yang bikin kebaikan itu, ya. Kurang apa saya begitu ya? Coba saya nyumbang ini, nyumbang itu. Maksudnya bukan itu. Nanti diobatin lah rakyat kecil, dikasih sembako gitu ya. Supaya dia Mau ngasih sumbangan foto aja. Tuh, makanya disebutin kadal fakru kufron ya. Orang fakir itu nanti jatuhnya jadi kufur. Karena apa? Udah mikirin perut aja deh. Jadi pada dasarnya umat kita kebanyakan punya jiwa fakir. Jadi jiwa fakir yang tidak pernah cukup-cukupnya. Kalau jiwa orang kaya udah cukup. Laisal ghina an kasratil mal. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak duitnya. Walakinnal ghina nafs. Tapi sesungguhnya kaya yang sebenarnya hatinya sudah merasa cukup. Jadi makanya para sahabat diberi kekayaan itu untuk kemaslahatan umat. Nggak ada yang dikumpulin, dibikin jadi wah-wah, enggak. Disebarkan lagi, ditebarkan lagi, Masya Allah. Kayaknya enggak kurang-kurang. Datang lagi, dibagiin lagi, datang lagi, dibagiin lagi, begitu. Masya Allah. Jadi itulah pelajaran bagi kita dari kejadian apa yang Allah tampakkan kepada muka bumi kita ini, ya, supaya jatuhnya bagi orang yang beriman, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang yang beriman menyiapkan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu ya. Karena kebanyakannya itu mendustakan, jadi Allah kasih kepada mereka itu bencana ya. Jadi penetralisirnya apa? Amanu wa taqwa, surat Al-A'raf ayat 93 kalau tidak salah. Nah, nanti itu tadi ditulis ya. Apa namanya? Al-A'raf surat nomor 7. Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya 90. Walau anak, coba dilihat atau saya salah. Fatawala anhum. 93. Ya 96 tuh salah.
Walau anna Itu cuma beda. Suma badal. Suma badal nggak? jamak kan. Ada 3. Ya cuma beda 3 doang. Ayat 96. Beda 3 triliun. Hebat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa Iya. sekiranya. Sebetulnya sampai 99 itu sebetulnya ya, karena diterangkan tuh akibatnya kalau tidak beriman dan bertakwa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu latahna alaihim barakatim minas samai wal ardh والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman Dan bertakwa. artinya takut sama Allah. Ya, kalau ada takut aja sama Allah. Ini pada takut Allah aja kagak takut. Ya. Bertakwa. Dia ngelakuin ketakwaan kepada Allah. Ya. Karena di takwa itu ada yang namanya jujur, ya kan? Ada yang namanya amanah, ada yang namanya tanggung jawab dalam takwa itu. Ya. Ada akhlak-akhlak yang harus dibentuk, kepribadian yang baik di dalam takwa itu, kepribadian yang manusia, selayaknya manusia. Makanya ada orang yang tidak beriman tapi ada dia memegang kepribadian yang baik, masih diamankan. Walaupun dia tidak iman langsung kepada Allah, gitu. Tapi otak sehatnya masih dipakai. Itu lain lagi urusannya tuh. Ya. Artinya diperlihatkan kemaslahatannya di muka bumi ini. Gitu. Sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, pasti ada pastinya. Lam fatahna, ada lamnya lam pendek, lam taukid. Ya. Lam fatahna. Kami pasti buka, kami pasti melimpahkan, membukakan kepada mereka apa? Barokah. Iya. Jadi barokahnya hutan, barokahnya laut, barokahnya gunung, barokahnya pepohonan, barokahnya tambang, barokahnya itu kerasa oleh kita. Barokahnya emas tuh yang emas itu ada puluhan ribu ton di Papua. Jadi syaratnya beriman dan bertakwa. Nah ini kepribadian yang mulia seperti itu tadi namanya sifat rububiyah, sifat robaniyah. Tidak yang ada adalah sifat hayawaniyah dan syaitoniyah. Nah, harusnya sifat rububiyah, sehingga rububiyah itu dia beriman dan bertakwa, maka turun barokah dari langit, dari bumi, ya. Tapi kata Allah, kenyataannya mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Betul nggak tuh? Betul semua ya? Betul semua yang disampaikan Allah ini bukan minjem dari kata-kata siapa. Allah langsung yang menyampaikan kepada kita. Tidak ngopi ya. Betapa Quran itu lengkap menyampaikan cara hidup kepada manusia. Makanya buat keselamatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi makanya kata Allah disebutkan tuh ayat 97. Makanya kata Allah, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan yang kami datangkan, mulai jadi di malam hari, lagi ketika mereka bermain. sedang tidur. Iya, ya. Ya. Ayat 98-nya, maka apakah Sedang penduduk bermain. negeri itu merasa aman dari siksaan yang kami datangkan di pagi hari, ya, ketika mereka sedang bermain, ya, Astagfirullah. ya. Lagi enak-enaknya pagi-pagi, jalan lagi penuh-penuhnya mau cari uang, ya, tahu-tahu geluduk air itu dari atas. Iya.
sampai itu yang macet semuanya terkurung oleh lumpur-lumpur. Di dalam mobil-mobil itu mayat-mayat yang sudah bercampur dengan lumpur. Ya, pagi-pagi mau pada itu airnya dari atas gunung itu dengan gelondongan kayunya, ya Allah. Gak kebayangin perasaan orang saat itu. Ya, 98. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaannya kami datang pagi hari, ya tadi saat bermain, atau apakah mereka merasa aman dari sisaan Allah yang tidak diduga? Jadi tidak ada yang merasa aman dari apa yang Allah akan lakukan kalau perbuatan mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka situ kita harus terus mendidik diri kita dan keluarga kita supaya menjadi orang yang amanah, jujur, tanggung jawab, punya sifat ihsan, takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai pegangan kita, Bu, supaya kita tahu ilmunya. Karena Allah sudah menerangkan, menjelaskan kepada kita, supaya kita tidak ini kenapa sih. Tuh lihat Allah bilang di situ. Tapi bagi orang yang beriman, ya, apa itu ujian? Ya, Quran surat Baqarah 156 ya. Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Kalau tadi kan buat orang kafir semua tuh. Ya, itu namanya siksaan, azab dan teguran. Buat orang yang lalai dan kafir. Kalau lalai nanti kembali lagi disadar, gitu. Kalau kafir udah sampai. Biasanya tuh dia akan kasih petunjuk lagi. Jadi kata balinya itu, kalau lalai dicubit, ditegur. Siapa tahu dengan teguran dia dapat ilmu. Kalau kafir, khotamallahu ala qulubihim. Kan? Ditutup hatinya. Terus aja tetap dia malah tidak merasa berbuat salah. Inna badan muslim, saya yang bikin kebaikan, saya nggak bikin kerusakan, enggak aku. Gitu. Nah, kalau orang beriman apa? Ujian, ya. Ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Surat 155, 156, 157. Al-Baqarah 155, 156, 157. Ini obat buat orang yang beriman. Ya. Surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Benar. Iya, coba ya. Iya. Pasti kami akan menguji kalian orang beriman, ya. Disyai'in dengan sesuatu hal, apa saja, minal khauf, rasa takut. Mereka itu diingat rasa takut, ya. Wal ju'i, dikasih mungkin lapar. Ya, dikasih ujian mereka lapar itu ya. Yang tadinya kaya raya biasa makan seenaknya ini, ada super mie, brayok, ya. Gitu. Rebutan. Datang ada truk ini, wah, udah. Di udah. Kejar. Diudak, dikejar. Saking apa? Ilmu
hilang rasa malu Bu. Iya. Kalau udah lapar mah pejabat juga tetap aja ngeroyokin nasi ya. Makanya segera dibungkus gitu. Ada Jawa dikejar. Ya, lupa baju bagus juga kalau udah lapar mah. Ya. Baju mahal, tas mahal, ya ya, dia punya jabatan tinggi. Kalau lapar mah lupa. Iya benar. Perlu bisa dibungkus. Iya, makanya. Itu khas. Nah itu dia aslinya tuh. Ya. Gimana di pengungsian Bu? Yang tadinya punya uang banyak, uangnya nggak bisa diambil, banknya tutup semua ya. Udah kena lumpur. ATM-nya kan nggak ada, HP-nya ATM-nya pada kena lumpur. Ya. nggak bisa, ada Rumah hilang. nggak bisa dibuka lagi. Rumah semuanya berat, ada tempat pengungsian, ada mie dikeroyok, mie ya. Biskuit aja dikeroyok. Biskuit aja saking lapar, wah kebun kasih buang-buang tuh Bu ya. Allah Bu, kita mau masih buang-buang makanan. Ya Allah. Makanya nyumbang. Saya udah dapat 20 juta alhamdulillah. Saya untuk Sumatera, Aceh, ya untuk Sumatera. Alhamdulillah. Saya masih sudah dapat. Ayo silakan bergerak. Silakan yang mau. Ya. Saya kumpulin udah dapat 20 juta. Nanti kali ini kan masih banyak tuh ya, masih inilah, masih kesananya tuh udah gak ada tuh. Nanti saya pakai kesananya tuh. Nah, pakai kesananya tuh. Kita buat 3 minggu ya, ada di sini. Tapi saya masih menggalang. Donasi. Banyak. Masih lah. Tapi kalau sini udah nggak ada, siapa siapa ini mereka Pak, kasihan ya. Kita produksi nanti. Kalau misalnya sampai 30 juta, saya 10 juta buat Aceh, 10 juta buat Sumatera Barat, 10 juta buat Sumatera Barat. Ini sudah nembus 20 juta saya. List itu alhamdulillah. Kalau mau ikutan malah hubungi Bu Eni. Ya. Hubungin Bu Eni. Bu Eni saya Hubungi nomornya Bu Eni. Bu Eni yang mana Bu? Ini Bu. Ada? Oh, ada. Nah, ya. Jadi kata Allah walanabluwannakum, kami pasti uji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu. Khawfi takut, gak aman Bu. Wal ju'i lapar. Wa nafsi minal amwal, ya Allah hartanya habis, yang punya kebun habis, yang punya sawah habis, ya, yang punya lemari pakaiannya habis, udah nggak ingat sama sertifikat, nggak tahu di mana. Ya Allah, ya. Mobil aja kerendam lumpur, apalagi sertifikat. Rumah tinggal atapnya doang. Tuh gagahnya tanah seperti itu, gagahnya air seperti itu. Rumah hanyut. Rumahnya hilang, jangankan rumah tadi 4 desa hilang. Ya Allah. Ya Allah. Dari gunung ya, dulu dari laut kan Aceh. Jadi itu namanya apa? Warna kesim minal amwal. Diambilnya tuh, dikurangkan hartanya. Tadinya bajunya 3 lemari, tinggal 1 baju yang dibawa doang. Ya. Begitu di pengungsian nanti datang ada tumpukan baju dari nyumbang-nyumbang, yang kecil kegedean, yang gede kekecilan, belum lagi kepanjangan. Ya, biasanya dia paling gaya, paling nyentrik, paling stylish, ya. Necis. Necis, paling necis, ya. Paling kinclong, taunya kepanjangan, ya. Kegedean, mau nggak dipakai gimana? Nggak ada lagi. Ya. Laki-laki aja pakai baju daster. Kenapa? Karena dingin. Daripada nggak punya baju, nggak pakai baju, telanjang, apapun dia pakai.
Sudah. Ya Allah. Ngerasa gak kita tuh? Begitu gak pernah ya kita ngerasa. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita harus merasakan orang lain. Ya. Ya Bu. Jadi kita jangan egois. Kita senang sendiri. Kita masih bisa berdaya-daya. Alhamdulillah. Masih baju dipantes-pantesin. Ya. Bajunya begini, kerudungnya begini, ya, sendalnya begini, masih bisa. Mereka apa yang penting dipakai, udah. Kebayang nggak Bu, kebayang nggak Bu ya Allah. Saya masih nggak kebayangnya ya orang susah kayak gitu ya. Nangis aja, baca nangis. Ya Allah. Ada yang tertutup aja udah gila. Ketutup aja udah alhamdulillah. Bodoh amat kagak nyambung. Kalau kita kan pengen nyambung ya Bu, pengen necis ya. Ini kayak saya gitu tuh. Ya Bu. Betul nggak Bu? Ya mereka udah mau mikir begitu Bu. Yang penting mah bisa dipakai udah. Ya lebar panjang, gedean, sikat karung ya. Masa bodoh kata dia yang penting nggak kepanasan nggak kehujanan. Nanti datang lagi ya berapa kamu dipilih lagi ya Allah. Padahal pasti dia tuh sebelumnya nggak begitu. Tapi ngedadak fakir, ngedadak miskin ya Allah. Kita kan sama Allah. Alhamdulillah. Dari ada musibah begini di Cianjur, musibah begini di mana, alhamdulillah kita mah melihat dan ikut menyumbang. Itu aja udah deh ya Allah, jangan kena. Jangan sampai kena kepada diri kita ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya Bu. Nah, ya. Tadi apa lagi tuh? Ya. Wal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwal wal anfus. Belum lagi badan lama-lama jadi sakit ya Bu. Biasa tidur enak, gak tidur enak, namanya bareng-bareng, ada yang berantem, ada yang apa. Ya Allah, ujungnya kena flu bareng-bareng, kena gatal bareng-bareng, kena sakit kulit bareng-bareng. Udah susah banget deh. Saya ngebayangin soalnya saya sering ke tempat pengungsian. Waktu di Lombok, saya ke Lombok tuh lihat rumah yang hancur-hancur banget. Saya ya Allah, itu orang-orang kaya-kaya udah tinggal di barak-barak ya Allah. Yang belum lagi kalau yang lansia, nenek-nenek, yang ibu hamil, yang baru melahirkan, bener banyak banget di situ kesusahannya. Itulah yang harus sampai kita bayangkan supaya ada rasa empati. Kita mau berdoa, kita mau nyumbang, ya. Kita merasa satu badan. Al-mu'min lil mu'min, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. Seperti satu tubuh. Kal bunyan, seperti satu bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Kalau satu tubuh idastaka udhun tada'alahu bisahari wal huma. Apabila salah satu tubuh dia merasa enggak enak, maka tubuh yang lain ikut sakit. Kita adalah bahagian tubuh lain yang ikut sakit, ikut prihatin, ikut sedih, ikut merasakan susahnya mereka. Ya Allah. Dengan apa tadi? Doain, ya. Dan berdoa buat kita. Doain mereka, berarti doakan kita juga, ya. Gitu. Doa. Keduanya sumbang, ya. Rezeki kita yang masih ada sumbangin, gitu. Nah itu. Jadi kita tidak cukup hanya nonton saja. Kan? Wasamarot, buah-buahan. Tapi Allah bilang gini, wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira sama orang yang sabar. Tapi bahasa sabar itu buat orang yang musibah udah kupingnya udah gak mau denger yang namanya sabar itu.
Kalau ada orang pasti dia pasti ngomong sabar gitu. Ya. Tapi kata Allah memang obatnya sabar. Ya. Karena kalau tidak sabar dengan marah-marah tidak merubah keadaan, ya kan? Sekarang sabarnya tidak ada, rubah nggak keadaan? Nggak rubah. Ya. Sudah nggak rubah keadaannya nggak berubah, jadi dosa karena tidak sobat, ya kan? Yang depresi, ya. Gimana depresi bu? Rumahnya hancur, mobilnya hilang, ya. Pasti depresi. Tapi kalau dia terus hanyut dalam depresi, apakah mobilnya datang lagi? Enggak. Apakah rumah langsung ada? Jadi mendingan itu alurnya menerima, ya, gitu. Wabashiris sobirin. Alladzina, siapa orang yang sabar itu? Idza asabathu musibah. Kalau dia diberi musibah, ucapkan inna udah semuanya kan punya Allah. Dulunya juga kita nggak ada, ya. Cuman karena terus dikasih ada, jadi melekat dengan yang ada. Padahal punya juga nggak ada. Coba kita dulu punya suami enggak? Kan nggak punya suami. Tapi begitu ditinggal sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena sudah melekat dengan yang ada. Ya. Rumah dulu, emang kita punya rumah dulu? Nggak punya, datang aja telanjang. Ya. Tapi dikasih bertahun, kita melekat dengan yang ada. Jadi ketika nggak ada, sakitnya tuh di sini. Sampai, Masya Allah. Karena pernah dikasih ada, walaupun nanti semuanya nggak akan ada lagi, ya. Iya, ibu baju yang banyak besok mau ujungnya pakai kain kafan. Nggak pantas kita makainya ya. Coba kalau berani dari rumah ke sini, aku pakai kain kafan kan. Yang bermerek gak dibawa semua ya? Nggak dibawa, ibu baju gamis yang 300.000, yang 500.000, yang 700.000, yang satu setel antara kerudung dengan ininya ya. Ditinggal semuanya juga, dibungkus kayak lontong ya. Kayak lontong yang pakai diikat itu tuh bu ya. Beras ya. Ya Allah, nggak pantas aja. Pantas ya tuh, nggak pantas wajah yang cantik, tadinya bajunya bagus ya. Besok cuma dibungkus pakai kain kapan, diikat kayak tepet. Takut gerak bu. Ya, Dia mau dandan sendiri kagak diikat semua. Ya Allah. Tapi karena memang pernah dikasih ada, jadi berat. Ya bu, itu manusiawi. Makanya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah. Kembalikan kepada Allah, besok sama Allah dibalikin lagi. Kalau dia sabar dibalikin lagi oleh Allah dengan yang lebih banyak. Makanya kepada yang kena musibah, doanya Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairan minha, atau wakhlufli khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini berpahala dan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita kepada dia, Allahumma ajirhu fi musibatihi wa nufu khairum minhu. Ya, hu. Kalau dia laki-laki, kalau banyak hum. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa nufuhum khairum minhu. Gitu. Domirnya pakai hum. Mereka. Ya Allah, kasihlah mereka itu pahala dari musibahnya dan ganti kepada mereka dengan yang lebih baik.
Allahumma ajirhum fi musibatihim, kalau kepada yang Kalau yang banyak. banyak. Terus apa terusannya? Wahlufhum khairam minhum. Wahlufhum khairam minhum. Ganti kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka punya dulunya. Baik suami, anak, harta, kan? Itu adalah perpanjangan dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang stabil mentalnya bisa sembuh dengan disayang. Semuanya dari Allah. Nah, itu nyembuhin kalimat itu, maka Allah kasih lagi kepada dia jaminan apa di ayat selanjutnya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Begitu ya. Jadi 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan. Jadi musibah itu diganti sama Allah dengan ampunan. Coba ya. Ampunan sama Allah. Jadi jangan usah setiap musibah yang diberi sama Allah diganti dengan ampunan. Aduh, kalau ampunan mah lebih dari yang punya. Iya. Lebih dari punya mobil, lebih dari punya segala macam itu karena aku ampunin dosa. Lebih dari Iya. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, kata Allah ya. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat. Aduh, apalagi rahmat. Ampunan dan rahmat. Cuma karena kita belum melihat itu jenis ampunan itu kayak gimana, jenis rahmat Allah itu kayak gimana, gitu ya. Sebetulnya terasa oleh kita, cuma mata iman kita nggak sampai ke situ. Jadi seolah-olah tetap yang lebih berharga itu harta daripada ampunan dan rahmat. Gitu. Padahal Allah kasih dengan ganti yang lebih dari itu, tapi kita belum melihat jenis itu tuh hebatnya kayak apa. Gitu. Mata jiwa iman kita belum sampai karena apa? Kejahilan dan kebodohan kita. Ya. Gitu. Kezoliman kita. Jadi kita masih matanya mata dunia. Gitu. Itu kemelekatan tadi terhadap dunia. Padahal kata Allah itu yang lebih bagusnya itu ya. Yaitu apa? Ampunan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. 3 tuh jaminannya. 1 dapat ampunan, 2 dapat rahmat, 3 terus diberikan hidayah petunjuk terus. Imannya akan lebih baik, takwanya akan lebih bagus, ibadahnya makin nikmat. Makanya kadang-kadang tuh kalau belum dapat ujian kan doanya nggak menangis. Tapi kalau diuji maka nangis. Nah kata Allah tuh bisa dunia nangis. Kemarin nangisnya karena sembako melulu gitu. Sekarang pengen ini ya Allah begitu dikasih ujian ya Allah. Kita kata Allah tuh ketemu tuh di situ jernihnya imanmu tuh ada di situ. Kemarin nggak dapet tuh jernihnya iman, tapi ketika engkau di gitu. Ya kan? Ya, kalau diuji kan kita jadi tambah bagus ibadahnya. Jadi pengen sholat, tadinya nggak tahajud jadi tahajud. Tadinya nggak sholat hajat kita jadi sholat hajat. Tadinya doanya standar, doa yang gercep gitu Bu. Doa gercep ya, gerakan cepat. Ini kan bisa kita mengalun, pamrih, cinta, gitu. Di situ tuh bening hati kita. Makanya kenapa para ulama ya di saat-saat seperti itu lihat psikis
dan sosiologis manusia, maka ambil kesempatan. Maka kenapa ada kalau misalnya dalam ditinggal oleh keluarga itu ada 3 harian, 7 harian, 40 harian. Mumpung keluarga hatinya masih bersih. Sebenarnya di situ ulama tuh dulu. Karena memang dari Rasulnya nggak ada. Tapi ketika saat-saat seperti itu, suasana hati masih jernih. Ya kan? Masih jernih, baru ditinggal suami, baru ditinggal anak, baru ditinggal keluarga, masih kalau berdoa itu masih seger, kalau menerima pelajaran itu masih serap gitu. Kesana mah fitrahnya lupa. Dulu nangis-nangis, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ukurannya juga nggak pernah ditengok. Dari gantinya. Lupa kalau kita pernah pingsan dia. Ini biasa lagi gitu. Nah itu jiwa tuh susah. Maka ketika seger-segernya maji baru gitu loh. Maksud ulama tuh ke situ. Bukan ke pesta-pesta. Gimana bukan ngaji bareng, sodako pengen gede gitu. Ahli rumah itu ya. Jadi itu lagi masih menangis, masih terharu, masih kebayangin, masih berat, terus diceramahin, tenang. Jadi di situ lagi jernihnya hati kita, datang pelajaran, datang kita zikir, datang kita ini lebih kena karena ini muhtadun. Orang yang diberi musibah itu sama Allah lagi dianterin untuk dapat hidayah. Itu yang mahal ya. Tadinya lemah, lalai, jadi kuat dengan musibah itu. Jadi tambah yakin akan kasih sayang Allah. Jadi tambah dekat dengan Allah. Nanti kesononya nggak musibah. Ya mau musibah deket aja udah sama Allah, udah enak. Tapi pelajarannya diambil dari situ, gitu. Ya dari musibah yang Allah beri. Nah gitulah ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini enggak sampai kepada surat Al-Kahfi ya. Jadi karena kita sedang masuk kasus musibah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Obatnya ada di sini ya. Nah, bagi orang yang beriman maka dia harus sabar, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dapat 3, 1 dapat ampunan, 2 dapat rahmat, 3 hidupnya diantar terus jadi orang yang dapat hidayah. Insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan. Saat ini punjamkan ke dada kami yang paling dalam, dapat menyuburkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah dapat mensinarkan hati kami ya Allah. Tambahkan selalu kepada kami ilmu yang bermanfaat. Beri kesempatannya untuk bisa mendapatkan kembali dan beri kesempatannya Allah untuk mampu mengamalkan dengan setiap amal soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.